اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian, kita bersyukur bersua kembali untuk meneruskan pelajaran irfan yang kita ambil dari buku Imam Khomeini rahmatullah alaih tentang salat ahli ma'rifat. Dan terakhir kita sudah berbicara tentang pakaian, bahwa pakaian itu juga bisa berpengaruh pada hati. Kalau pakaian kita lebih mewah, lebih baik daripada yang lain, bisa jadi ria ada dalam hati kita kata-kata bahwa saya lebih baik, lebih lebih kaya, lebih lebih ganteng, lebih gagah, lebih cantik daripada kalian. Itu juga ria. Bisa juga orang terkena penyakit jiwa karena pakaiannya terlalu lusuh. Karena terlalu lusuh bisa juga juga, riaknya ria spiritual. Ini saya lebih tawadu daripada mereka karena saya pakaiannya lebih lusuh, lebih kumal, sehingga saya lebih sufistik daripada mereka. Saya lebih dekat kepada Allah dari mereka. Nah, ini pun juga adalah ria juga. Ini semuanya adalah bisikan-bisikan iblis yang mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Baik, lebih baik dalam pengertian materi, bisa juga lebih baik dari sisi spiritual. Jadi kesimpulannya, di dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah, qurbatan ilallah, kita harus menghindari perasaan dalam diri kita bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain. Dalam hal apapun juga. Karena pernyataan iblis itu bersifat umum, ana khairu min, saya lebih baik daripada dia. Atau lebih baik di sini bisa ilmunya, bisa pangkatnya, bisa jabatannya, bisa macam-macam. Bahkan bisa juga spiritualnya, merasa lebih wali daripada yang lain. Saya ini adalah wali Allah, saya ini dapatkan karomah, kira-kira gitulah. Saya ini dapatkan mendapatkan kelebihan-kelebihan, memiliki kemampuan indera keenam. Nah, itu juga rasa itu juga termasuk kata ana khairum minhu. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita yang lalu. Terakhir, nah ini dia tanggal 3 Januari di sini ya. Jadi kita ulangi sedikit dari sini ya. Halaman 124. Bentuk dan model pakaian pun sesungguhnya berpengaruh terhadap jiwa manusia. Dengan meniru pakaian orang-orang asing, ingat kata orang asing di sini bukan berarti di luar negara kita, tapi maksudnya di luar dari agama kita. Orang yang berbeda secara syariat dengan kita. Nah, kita kata orang asing di sini adalah orang-orang yang tidak beragama dengan agama samawi, terutama dengan agama Islam. Terkadang kan kita ingin berpakaian seperti mereka. Kata berpakaian di sini dalam pengertian yang umum ya. Berpakaian itu bisa berarti juga style kehidupan. Bisa juga cara berbicara, bisa macam-macam. Ya, jadi ulangi, dengan meniru pakaian orang-orang asing, barangkali seseorang telah bersikap fanatik bodoh. Ini fanatik bodoh kepada kelompok yang lari dari Allah dan Rasulnya. Jadi fanatik kepada kelompok yang justru lari daripada Allah. Contohnya banyak umat Islam yang membela misalnya membela misalnya liberalisme, membela misalnya LGBT dan sebagainya. Ya, banyak seperti itu dan merasa bahkan marah biasanya kalau kita tidak membela, kalau kita tidak ikut seperti mereka. Dianggap tidak pantas hidup di dunia modern. Dianggap kita ini adalah manusia zaman batu. Jadi ingat, bersikap fanatik bodoh kepada kelompok yang lari dari Allah dan Rasulnya, sehingga musuh-musuh Allah dan Rasulnya menjadi kekasih mereka. Jadi ingat, musuh-musuh Allah dan Rasulnya menjadi kekasih mereka. Harusnya kan ya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah adalah musuh kita juga. Bukan kita balik. Musuh Allah, musuh Rasul kita jadikan sebagai kekasih. Sehubungan dengan ini,
Terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada beberapa walinya bahwa katakanlah kepada orang mukmin. Jadi Allah mewahyukan kepada beberapa walinya. Si wahyunya katakanlah kepada orang-orang mukmin, janganlah berpakaian seperti pakaian musuh-musuhku. Janganlah makan seperti cara makannya musuh-musuhku. Dan janganlah pula berjalan seperti mereka. Karena semua itu menyebabkan engkau menjadi musuhku, sebagaimana mereka adalah musuh-musuhku. Nah, jadi ingat, di sini harus dimaknai secara luas. Jadi jangan berpakaian seperti pakaian mereka musuh-musuhku. Bukan berarti kalau kita tidak boleh pakai baju, kan mereka pakai baju. Bukan. Berpakaian seperti pakaian musuh-musuh, misalnya berdandan, bersolek, dan sebagainya. Jangan makan seperti cara makan musuh-musuhku. Hanya mereka apa? Ya, tidak memperdulikan halal haram. Semua dimakan. Jadi jangan sampai makan seperti itu. Mereka makan misalnya ngambil banyak baru terbuang sia-sia. Itu termasuk cara yang salah. Boros namanya. Kan banyak tuh orang biasanya merasa bangga, merasa apa ya? Merasa merasa penting dirinya kalau ambil banyak baru disisa banyak. Kalau dia makan baru sampai halus apa bersih piringnya seakan-akan malu. Wah, nanti apa kata orang? Nanti kita disangkanya ini adalah apa itu serakah atau apa yang namanya. Sangkanya kita seperti itu buruk. Nah, padahal cara makan yang baik adalah ngambil sesuai dengan kemampuan dan makan dihabisi sampai piringnya itu bersih. Ya, seperti itu. Itulah yang benar. Nah, banyak orang makan disia-siakan. Katakanlah misalnya satu orang makan menyisakan 10 butir nasi saja. 10 butir nasi kali 8 miliar manusia, berapa tuh sekalian? 10 kali 8 miliar, dan 80 miliar biji nasi. 80 miliar biji nasi, berapa ratus ton itu kalau dijadikan beras. Dibuang-buang begitu saja. Terutama kalau ada biasa acara apa namanya tuh, resepsi perkawinan, biasanya orang makan banyak, ambil banyak, diambil sedikit-sedikit. Apa dimakan sedikit-sedikit, habis itu disimpan. Ambil lagi piring, ambil lagi banyak, disimpan lagi. Nah, ini tidak boleh kita seperti ini, Ibu sekalian. Ya. Kalau dia orang mengaji, apalagi ngajinya dia baik, tidak boleh seperti itu. Ini namanya mubazir, dan orang mubazir itu saudaranya setan. Innal mubazirina kanu ikhwani syayatin. Jadi namanya mubazir itu adalah orang yang bersaudara dengan setan. Karena semua itu menyebabkan kau menjadi musuh-musuhku, sebagaimana mereka adalah musuh-musuh. Ini terakhir, 3 Januari. Paragraf baru. Sebagaimana semua pakaian yang sangat mewah mempunyai pengaruhnya terhadap jiwa. Jadi ingat, pakaian mewah punya pengaruh kepada jiwa. Jadi pakaian mewah, pakaian yang sangat mewah mempunyai pengaruh terhadap jiwa. Demikian pula pakaian yang jelek juga begitu. Dari segi bahan maupun modelnya juga punya. Bahkan pakaian buruk ini bisa jadi lebih merusak daripada pakaian-pakaian mewah lantaran tipuan hawa nafsu sangatlah halus dan tak terasa. Jadi ini, kita camkan baik-baik ini. Bahkan pakaian buruk ini bisa jadi lebih merusak daripada pakaian-pakaian mewah lantaran tipuan hawa nafsu sangatlah halus dan tak terasa. Di pakaian buruk bisa, bukan hanya pakaian mewah, pakaian buruk bisa mempengaruhi jiwa kita. Karena tipuannya sangat halus terhadap hawa nafsu kita. Ya, ini maksudnya Moko ini menjelaskan bagaimana caranya bisa terjadi tipuan hawa nafsu di sini. Yakni apabila seorang pesuluk memandang dirinya istimewa karena mengenakan pakaian kasar, sementara orang lain yang berpakaian halus dan mewah berada di bawah tingkatannya, tingkatan spiritual maksudnya. Saya ini tingkatan spiritualnya tinggi karena berpakaian lusuh,
kumal, kusut, dan robek-robek misalnya. Ya, robek-robek yang dimaksud di sini robek-robek karena tidak punya uang. Karena apa? Karena ya memang robek, bukan yang modelnya robek. Kan ada modelnya robek memang. Celana jeans ada beberapa itu modelnya memang dirobekin di bagian lutut. Bukan karena tua, memang begitu modelnya. Modelnya dibeli memang sudah robek bagian lututnya. Ataukah robek bagian paha atasnya. Itu ada seperti itu. Bukan itu yang kita bicarakan. Kalau itu mah mahal itu. Ya. Yang dimaksud di sini memang ya tidak pernah mau ganti pakaian dari dulu, pakaiannya itu aja sampai sudah robek-robek masih dipakai. Nah, jadi itu tidak boleh. Jadi apabila seorang pesuluk memandang dirinya istimewa karena mengenakan pakaian kasar. Jadi merasa istimewa karena mengenakan pakaian kasar. Iya. Jadi kita bisa merasa lebih wali dari orang lain. Kenapa? Pakaian kita kasar. Sementara orang lain berpakaian halus dan mewah. Dan karenanya berada di bawah tingkatan kita. Kita ini adalah agamawan. Apalagi kalau disertai dengan pakaian-pakaian agamis. Ya. Saya sering melihat menyaksikan itu di acara-acara besar, biasanya acara-acara misalnya orang meninggal, ya tiba-tiba muncul orang yang pakai jubah putih, pakai serban, tiba-tiba berjenggot, tiba-tiba dia merasa lebih agamis daripada yang lain. Seenaknya dia berdiri di depan mimbar pada saat jenazah telah disolatkan, memberikan peringatan bahwa ya karena tidak ada dari sunnah Nabi melakukan tahlilan hari pertama, kedua, dan ketiga, maka di rumah ini tidak ada seperti itu. Padahal dia bukan siapa-siapa, bukan anggota keluarga, bukan juga orang yang diamanahi oleh keluarga. Pokoknya dia dengan percaya dirinya berdiri di depan jenazah, mayit, mengatakan bahwa tidak ada tahlilan. Karena tahlilan itu tidak ada pada zaman Nabi. Ini sering kita saksikan seperti itu. Nah, jadi itu artinya merasa lebih baik daripada yang lain. Karena merasa lebih baik, dia merasa lebih berhak sampai melanggar aturan. Kenapa? Karena yang berhak membuat pengumuman seperti itu adalah sahibul bait, sahibul musibah. Kecuali kalau yang melakukan sahibul musibah ya tidak masalah. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan si mayit, tidak ada hubungannya dengan keluarga, tanpa diminta, tanpa diundang, tanpa dijemput. Tiba-tiba dia berdiri bahwa karena tidak ada pada zaman Nabi, maka hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh tidak ada tahlilan di tempat ini. Seperti itu. Nah, itu namanya merasa lebih baik. Nah, dapat kita bayangkan orang seperti itu biasanya jiwanya rapuh. Buktinya apa? Begitu kita mencoba apa namanya berpendapat berbeda, biasanya dia marah. Marah dan serangannya ataukah senjata yang paling sering kita dengar dan paling kita takuti tiba-tiba menyerang kita dengan apa, apa, menista agama, ya, melecehkan agama seperti itu. Ya. Jadi ulangi lagi ya, ini apabila ada seorang pesuluk yang memandang dirinya istimewa karena mengenakan pakaian kasar, sementara orang lain berpakaian halus dan mewah berada di bawah tingkatannya. Akibatnya timbullah rasa ujub, nah ini dia, ujub, takjub pada dirinya. Jadi timbullah rasa ujub, timbullah rasa ujub. Akibatnya timbullah rasa ujub. Ujub itu dari kata takjub, takjub pada diri sendiri namanya ujub. Jadi aslinya itu ujub dulu, baru ya, baru takabur, baru zolim. Jadi urutannya begini. Jadi yang pertama itu, ya, pertama dulu ini adalah ujub dulu. Tajuk pada diri sendiri. Baru yang kedua, baru muncul namanya ria. Ria. Kemudian yang ketiga, baru muncul namanya takabur. Yang keempat, baru muncul namanya zalim. Ya, zalim. Jadi ujub, ria, takabur.
URTZ. Ujub, ria, takabur. Jadi pertama ujub. Ujub itu ya, hanya diri sendiri, takjub pada diri sendiri. Tidak ada orang pun juga bisa ujub. Kita bercermin, kita berpikir, kita merasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang itu sudah ujub. Takjub pada diri sendiri. Nah, setelah kita menemui orang atau berjumpa dengan orang-orang, dan kita tanya bagaimana dengan saya. Nah, padahal pertanyaannya itu sebetulnya pengen dipuji. Nah, itu riya namanya. Jadi minta supaya orang memujinya. Kalau dia bikin postingan, minta supaya orang like sebanyak-banyaknya. Kita respon. Itu namanya riya. Riya itu dari kata ra'a, melihat. Riya pengen dilihat. Kalau ujub, takjub pada diri sendiri. Sedangkan kalau sudah sampai pada tingkat meminta orang lain atau pihak lain untuk memujinya, namanya riya. Dan riya inilah salah satu penyakit yang menyebabkan orang salat itu bisa menjadi penghuni neraka. Yang namanya wailun. Jadi riya itu salah satu penyakitnya. Ya, makanya disebut dengan wailul lil musallin. Jadi artinya banyak orang salat tidak berhasil mengusir penyakit riya di jiwanya. Padahal aslinya salat itu untuk mengusir penyakit ini. Karena di dalam Quran dikatakan aqimis salata lidzikri. Jadikanlah salat untuk mengingat kepadaku. Jadi untuk mengingat kepadaku. Jadi riya. Nah, jadi riya inilah yang menyebabkan salatnya tidak diterima atau salatnya menjadi penyebab masuk neraka. Kita dari sini. Surat Al-Ma'un. Ini di sini ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka neraka wailah bagi orang-orang yang salat. Ini salat tapi neraka wail. Dan wail ini adalah dalam Al-Quran misalnya orang yang kerjanya menumpuk-numpuk harta. Kemudian yang kedua adalah pelit kikir, itu wail dalam Al-Quran. Ya, jadi surat-surat yang dimulai dengan wail itu ada dua. Ada surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Ada juga surat apa namanya? Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah, itu wail juga. Di surat ini dimulai dengan kata wail, wailul lil mutaffifin. Jadi ada orang yang masuk neraka gara-gara salat. Maka celakalah neraka wailah bagi orang yang salat, lil musallin. Kenapa? Alladzina hum an salatim sahun. Karena mereka itu adalah orang-orang yang salatnya lalai. Sahun itu lalai. Sahun lalai. Ya. Alladzina hum yuraun. Kenapa mereka lalai? Karena mereka salat hanya untuk dilihat. Yuraun itu dari kata ria. Nih, mereka berbuat ria. Jadi mereka salat hanya supaya dapat pujian. Pujian daripada pasangan hidupnya, suami atau istrinya. Pujian dari atasannya, pujian daripada bawahannya, pujian daripada konstituennya, dan sebagainya. Alladzina hum yura'un. Mereka hanya ingin ria saja. Inilah dia penyakitnya. Makanya menyebabkan orang fawailul lil musallin adalah karena ria ini. Jadi ria. Baru kemudian yang ketiga adalah takabur. Kalau sudah terbiasa dengan ria, sudah banyak orang memuji-muji dia, mari takabur, dia merasa besar. Sudah merasa besar, ya dia lebih penting daripada yang lain. Dia lebih kuasa. Dia lebih otoritatif daripada yang lain. Karena dia merasa lebih kuasa, lebih otoritatif daripada yang lain, maka kemudian dia dengan gampang melakukan kezaliman. Dia melakukan kezaliman kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada rakyatnya kalau dia pemimpin dan sebagainya. Zalim. Jadi di sini munculnya zalim. Zalim dalam pengertian melakukan kezaliman, bukan dalam hati. Kalau zalim dalam hati sudah terjadi di sini. Ini ujub, begitu ujub ya sudah. Zalamna anfusana, kita sudah menzalimi diri kami. Kita sudah menzalimi diri kita. Ini dia. Di ujub dulu, baru dia, baru takabur, baru zalim. Jadi kita teruskan. Akibatnya timbullah rasa ujub.
sombong dan anggapan dalam dirinya bahwa orang-orang lain berada jauh dari hadirat Allah, sedangkan dirinya termasuk golongan hamba Allah yang dekat dan tulus. Ya. Bahkan tadi mengklaim dirinya sebagai wali Allah. Saya ini adalah wali Allah. Atau barangkali juga ia telah terjangkit penyakit ria dan beragam kerusakan besar lainnya akibat pakaian yang buruk tersebut. Jadi bisa saja pakaian buruk tetapi ria. Ini bisa saja di sini pakaiannya buruk tetapi menganut apa mengidap penyakit ria. Karena dengan berpakaian buruk dia merasa sebagai wali. Ingat jemaah sekalian dulu itu atau dulu waktu awal-awal itu yang namanya ahli tasawuf, ahli tarekat, ya itu namanya tasawuf. Tasawuf itu dari kata suf itu adalah wool kasar, jadi pakaian kasar. Tasawuf, pakaian suf. Jadi itu artinya pakaian kasar. Jadi mereka yang berpakaian kasar merasa dirinya lebih dekat kepada Allah. Orang malam tersebut kemudian merasa tidak perlu lagi terhadap semua tingkatan ma'rifat. Dia merasa nggak perlu lagi melatih tingkatan-tingkatan itu. Dia lupa kalau manusia itu adalah harus bertingkat-tingkat. Ketakwaan dan kesempurnaan jiwa hanya karena dia memakai pakaian yang kasar dan lapuk. Kita itu bertingkat-tingkat, kita naiknya sedikit demi sedikit, naik sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung ke atas. Sini ada di sini, kita lihat sini nih. Ya, jadi kita lihat di sini ada ayat di sini nih. Daripada kita cari ayatnya, kita sudah ada yang ada di sini, tinggal dibuka lagi ya. Nah, di sini ada ini ya, di kita itu bertingkat-tingkat ya. Nah, tadi ini. Ini ada contohnya surat Nuh, surat 71 ayat 15 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khalaqakum atwara. Kami menciptakan kalian itu bertingkat-tingkat, beberapa tingkatan. Kita bertingkat-tingkat. Kita sudah tingkatan-tingkatan. Ayat berikutnya nih. Ya, latar kabun tabakan antabakin. Kalian itu naik setingkat demi setingkat. Tabakan antabakin. Jadi kita itu bertingkat-tingkat. Jadi kita apa namanya mendekat kepada Allah itu tidak bisa langsung seperti dikatakan Imam Khomeini di sini. Dia mengatakan orang Malang tersebut, orang Malang yang tadi di atas itu yang berpakaian kasar tetapi merasa dirinya sebagai wali. Orang Malang tersebut kemudian merasa tidak perlu lagi terhadap semua tingkatan makrifat ini. Merasa tidak perlu lagi terhadap semua tingkatan. Padahal ini bertingkat-tingkat. Marifat itu bertingkat-tingkat. Bukan hanya marifat, tapi sekolah juga bertingkat-tingkat. Ada tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian university, dan sebagainya. Jadi bertingkat-tingkat. Sekolah sarjana saja kan 3 tingkatannya. Sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3. Jadi S-nya itu sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3. Jadi itu sarjana saya bertingkat-tingkat. Jadi tiba-tiba orang ini sebut ini dengan orang Malang merasa tidak perlu lagi terhadap semua tingkatan ma'rifat, terhadap tingkatan ketakwaan dan kesempurnaan jiwa. Hanya karena dia memakai pakaian yang kasar, bayangkan itu. Hanya karena memakai pakaian yang kasar, tiba-tiba merasa paling di atas. Ya. Jadi hanya karena memakai pakaian yang kasar, hanya karena dia memakai pakaian yang kasar dan lapuk. Pakaian kasar, pakaian kumal, lapuk, kumal, kusut. Ya. Akibatnya, dia lupa pada semua kenistaan dirinya. Lupa pada semua kenistaan dirinya. Dia lupa kalau dirinya itu masih penuh dengan kenistaan.
jiwanya itu adalah masih merupakan samudra kebodohan, samudra ketidaktahuan, samudra kekotoran. Oleh sebab itulah perasaan-perasaan ini harus kita hilangkan dalam diri kita. Ya, Al-Quran mengatakan, jangan kamu seperti orang yang memandang dirinya suci. Ya, zakku anfusahum. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, zakku anfusahum. Ya, ini dia. Surat An-Najm. Ya, surat An-Najm ini surat 53 ayat 32 ini. Ya, kita lihat. Surat 32 ya, bukan 52, 32. Nih. Alladzina istanabu alladzina yastanibuna kabairal itsmi. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kabair itu dosa besar, kabairal itsmi yang besar dari dosa kita artikan dosa besar, wal fawahisya perbuatan keji, illal lamama kecuali hanyalah yang tidak disengaja, perbuatan-perbuatan kecil, dosa-dosa kecil yang tak disengaja. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa kecil yang tak disengaja ini, ya itu Allah membuka ampunannya. Jadi ampunan Allah kepada mereka. Kalau dia melakukan perbuatan kabairal ismi wal fahisyah harus datang pada Allah untuk melakukan taubat nasuha. Allah mengatakan apa? Huwa a'lamu, dia Allah yang mengetahui bikum keadaan kalian. Iz ansha'akum, ketika dia Allah menginisiasi menciptakan kalian minal ardi, dari bumi. Jadi iz ansha'akum minal ardi, dari bumi. Wa iz antum ajinnatun, bahkan ketika kalian masih berada dalam janin. Ajin itu janin, belum berbentuk, masih zigot bahasa lainnya. Fi butuni umatikum, dalam perut ibu-ibu kalian. Nah, karena kita ini tidak ada apa-apanya, maka Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah engkau menganggap suci dirimu sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah engkau menganggap suci dirimu sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi tidak perlu kita menganggap diri lebih bertakwa. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa ini. Jangan kau menganggap suci dirimu. Ini larangan jelas sekali ini. Al-Quran mengatakan begitu. Tidak dikatakan mau komentar. Itu adalah kitab suci Al-Quran. Wala tuzakku anfusakum. Jadi bisa juga kita lihat di kata-kata yuzakku. Yuzakku. Ya. Jadi ada juga nih surat An-Nisa 49. An-Nisa 49. Allah firman, alam tara, apakah engkau belum melihat, perhatikan, ila kepada alladzina, orang-orang yang yuzakku anfusahum. Jadi ada orang yang suka menganggap suci dirinya. Yuzakku anfusahum, menganggap suci dirinya. Jadi Tuhan menyuruh kita, apakah kau tidak memperhatikan, artinya tidak mencermati bahwa ada orang seperti itu. Dan kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Balillahu yuzakki man yasha. Persoalan menjadi suci itu otoritas Allah, urusan Allah. Yang benar ialah Allah lah yang punya hak, otoritas, kuasa untuk membuat seseorang itu jadi suci. Yuzakki man yasha. Untuk mensucikan orang yang dikehendaki. Makanya memang ada orang suci. Tapi kita tidak boleh merasa diri suci. Orang suci pun tidak pernah merasa diri suci. Nabi tidak pernah merasa dirinya sebagai orang suci. Yang mensucikan siapa? Allah nih. Allah lah yang mensucikan mayasyas yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila. Dan mereka tidak akan dianiaya oleh Allah sesedikit apapun. Jadi jangan sampai kita masuk kategori yuzakkuna anfusahum.
Karena Tuhan mengatakan, apakah engkau telah melihat orang-orang yang yuzakuna merasa suci dirinya sendiri. Jadi itu penyakit. Akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya dia lupa pada semua kenistaan dirinya. Tiba-tiba merasa diri lebih suci. Jadi ingat jemaah sekalian, humble, sederhana, sungguhnya itu adalah tidak merasa suci. Tidak merasa suci. Itu perasaan, tetapi bukan di luar. Di luar itu harus standar mengikuti syariat. Apa syariatnya? Kan syariat mengatakan kita harus berpakaian yang bersih. Nah, syariat itu harus berpakaian bersih. Nah, kalau salat itu syariatnya adalah apa? Syarat sahnya salat diantaranya adalah berpakaian bersih, bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi bersih. Jadi pakaiannya harus menutup aurat dan bersih. Dia menduga bahwa dirinya telah termasuk wali Allah. Bayangkan ini, dia merasa dirinya wali Allah. Dia menduga bahwa dirinya telah termasuk wali Allah. Oleh sebab itulah dalam kondisi normal seperti sekarang, jangan kita menganggap ada wali Allah selain daripada yang Allah tunjuk dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Maidah 55 itu yang disebut tunjuk itu adalah Imam Ali. Dan orang-orang suci yang disebutkan dalam surat 33 ayat 33. Dan zuriat sucinya Nabi Ibrahim itu cocok karena disebutkan dalam Al-Quran. Jadi namanya wali ini hanya bisa kita terima kalau ada penjelasannya Al-Quran. Ya. Itu contohnya di sini. Ya, ini kan wali namanya nih. Surat 555. Innama waliyukumullah. Sungguhnya wali kalian adalah Allah. Siapa lagi? Wa rasulnya. Berarti rasul di sini adalah ditunjuk oleh Allah, maka dia juga wali. Siapa lagi? Walladzina amanu. Karena rasul itu dipilih Allah, maka yang dimaksud di sini juga dipilih rasul. Dipilih rasul, hakikatnya dipilih Allah. Yaitu walladzina amanu. Ya tidak semua orang beriman di sini. Yang bisa masih kategori wali kalian. Jadi yang masuk wali kalian di sini adalah orang beriman yang diindikasikan oleh ayat ini. Dan disebutkan juga asbabun nuzulnya oleh hadis yang muktabar. Jadi walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah, dan orang beriman yang sedang salat wa yu'tuna zakat, ketika sedang salat mengeluarkan zakatnya, wahum rakun, ketika dalam keadaan ruku. Nah, ini maksud di sini adalah Imam Ali. Itu sudah jelas, jadi tidak bisa dilebarkan kemana-mana. Imam Ali. Ini sudah jelas. Kemudian apalagi yang lain contohnya ya. Sudah sini. Surat Al-Baqarah ayat 124. Nah, di sini Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Fatamahun, baru kemudian Nabi Ibrahim menunaikannya. Qala, lalu kemudian Allah berfirman, ini ja'iluka linnasi imama. Sungguhnya saya menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Qala, Ibrahim menjawab, berkata, wa min zuriati, dan zuriatku juga. Zuriat keturunan Ibrahim dari sulbi Ibrahim. Tapi apa kata Allah? La yanalu ahdi zalim. Artinya zuriatmu tetapi tidak berlaku janji ini, SK ini, surat keputusan ini kepada orang yang zalim. Jadi surat zalim tidak berlaku. Itu sudah jelas zuriat Ibrahim, itu zuriat Nabi Muhammad, karena luar zuriat Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim juga. Zuriat Nabi Muhammad yang tidak zalim, berarti yang suci saja. Ya, di antaranya yang tersebutkan di dalam, di antaranya bukan semua, yang tersebutkan di dalam surat 33 ayat 33 itu ya. Sini, kan disebutkan di sini. Ya. Inna ma yuridullah liyudhib ankum rijsa ahlal bait, jadi keluarga Nabi. Ya. Jadi saya kira begitu. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran. Tidak boleh kita perluas ke sana. Apalagi memperluas ke diri kita. Wah, saya juga ini wali Allah. Dari mana kita tahu? Nggak ada perasaan. Wah, ini kan saya kemarin berdoa di Jaban. Begitu. Saya dapatkan beberapa rasanya yang tidak masuk akal, tapi kok terjadi pada di sana. Itu dia, perasaan-perasaan subjektif yang berbahaya. Jadi kita teruskan. Dan kenistaan paling besar orang Malang ini ialah kenistaan yang timbul dari pengaruh pakaian buruknya tersebut. Jadi berdasarkan pernyataan Imam Khomeini ini, ya, bahwa kenistaan paling besar
orang Malang ini ialah kenistaan yang timbul dari pengaruh pakaian buruknya tersebut. Dan kenistaan paling besar orang Malang ini ialah kenistaan yang timbul dari pengaruh pakaian buruknya tersebut. Jadi bisa nih taruh di hadapan Allah karena pengaruh pakaian buruknya. Nah, jadi kembali lagi sebelum kita lanjut, berpakaian itu biasa saja, tidak terlalu beda dengan yang lain ke atas dan tidak terlalu beda dengan lain ke bawah. Nah, dalam ke atas artinya jauh lebih mewah daripada yang lain. Ke bawah kemudian jauh berbeda, orang lain rapi, bersih, kita kumal dan apa namanya kusut. Nah, tidak begitu. Harus bahwa harganya bisa berbeda nggak masalah, tetapi tetap harus rapi, jangan kumal. Apalagi sampai pada tingkat biasa yang seperti itu biasanya berdebu pakaiannya, sendalnya juga hampir ada yang asal kadarnya saja. Belum lagi dengan kuku-kukunya tidak pernah dipotong misalnya. Nah itu justru membuat orang lari daripada Islam atau agama. Karena berkaitan dengan apa itu suluk, bukan dengan di luar intinya, tapi di dalam hati. Di dalam hati. Coba lihat tadi kita bahas tentang Enimerisimal. Enimerisimal ini kan secara lahiriah dia Kristen. Ya. Secara lahiriah dia Kristen. Ya, dia non-Islam. Tapi kan lucu ya, ketika dia angkat meninggal dunia, minta orang membacakan Al-Fatihah kepadanya. Coba. Harusnya kan biasanya kalau orang Kristen kalau meninggal, minta diberikan rosario kan begitu. Bahkan ada saksi mata di Indonesia yang mengantar Eni Mary Simon ketika datang ke Indonesia di suatu hari sebelum meninggal. Karena ada seminar di Jakarta itu hari, apa yang dikunjungi Eni Mary Simon di Jakarta? Dia tidak ingin pergi ke berbagai tempat wisata. Tapi dia hanya pengen diantarkan ke Museum Al-Quran yang ada di Taman Mini. Karena dia baca ada Museum Al-Quran di Indonesia, di Taman Mini. Ya. Cuma itu saja, datang ke sini, minta cuma saya diantarkan aja ke Taman Mini. Tapi Taman Mini bukan untuk melihat yang lain, tapi hanya untuk melihat Museum Al-Quran. Ya. Yang menyatakan itu yang ditugasi untuk menemani beliau selama di Jakarta. Selama di Jakarta, beliau ditemani oleh seseorang. Kemana-mana dia pergi. Maka kemudian dia minta supaya diantar ke Taman Mini ke Museum Al-Quran. Jadi kalau ada ikhwan kita di Singapura atau Indonesia yang belum pernah ke sana, bagusnya tuh. Ya. Ya, di Indonesia itu ada Museum Al-Quran di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, jadi menurut pengakuan daripada apa namanya ini, semacam tour guide, kita sebut saya tour guide ya. Semacam temannya ini atau yang ditugaskan untuk mengantar, menyaksikan bahwa saya bersaksi, saya benar-benar melihat bagaimana ini Mary Simel ketika dia menyentuh Al-Quran yang besar, kan di sana ada Al-Quran yang paling besar. Itu tangannya gemetar seperti ketakutan, luar biasa. Di gemetaran itu lama baru dia sentuh Al-Qurannya. Nah, itu artinya apa? Jadi memang ini di luarnya kelihatannya Kristen, tapi di hatinya itu luar biasa. Nah, jadi artinya bahwa bukan berarti kita ingin luarannya beda dengan batinnya, tetapi artinya bahwa luar harus bersih, dalam juga harus bersih, tetapi terutama di dalam, di hati maksudnya, jangan sampai di luar kelihatan jorok, kelihatan kumal, kelihatan kusut, tetapi di dalam hatinya ada ria untuk dianggap sebagai wali Allah. Seperti dalam kata-kata Imam Khomeini ini. Ya. Jadi kita lihat. Diulangi, kenistaan paling besar orang Malang ini, orang Malang di sini bukan orang yang tinggal di Jawa Timur ya, bukan Malang Jawa Timur. Orang yang Malang, orang yang tidak laki, ya. Orang yang Malang, orang yang apa ya, bukan Malang, orang yang buruk ini. Jadi kenistaan paling besar orang Malang ini ialah kenistaan yang timbul dari pengaruh pakaian buruknya tersebut. Dia menduga bahwa dirinya telah termasuk wali Allah, serta menganggap hamba-hamba Allah lainnya tidak berarti dan tidak berharga sama sekali. Coba lihat. Apalagi kalau dia merasa ada doa-doanya terijabah, dia ceritakan kemana-mana. Ya, dia merasa saya ini kan orangnya apa punya karoma. Dulu tanahnya si A susah laku, begitu datang ke rumah
saya berikan apa namanya amalan-amalan, rumahnya tiba-tiba laku, tanahnya laku. Nah, ini kan begitu. Dia merasa itu sebagai bukti kewaliannya. Ini yang sering terjadi. Tanpa kita rasakan kita sudah tertipu, kata Imam Khomeini kan tadi atas tertipu. Jadi tanpa kita rasakan kita sudah tertipu. Ya. Demikian pula bentuk dan model pakaian bisa pula menyebabkan manusia tertimpa berbagai penyakit seperti memakai pakaian yang dikenal sebagai simbol kezuhudan dan kesucian. Memakai pakaian yang dikenal sebagai simbol kezuhudan dan kesucian. Di antaranya pakaian yang dikenal sebagai simbol kezuhudan dan kesucian, misalnya pakaian pakaian jubah keagamaan. Kan ada tuh jubah, serban, jenggot kan begitu. Nah, jadi sedapat mungkin kalau kita belum bersih di hati, jangan sampai melakukan ini. Jangan sampai kita merasa karena kita paling panjang jenggotnya, paling putih, dan sebagainya kita merasa paling zuhud. Ini semuanya harus dibersihkan dari hati. Ini termasuk penyakit. Istilahnya komunis ini, istilahnya komunis ini termasuk penyakit. Ingat ya, buku ini tulis oleh Imam Khomeini, dan sembarangan. Termasuk penyakit, ya, yaitu menggunakan simbol-simbol kezuhudan dan kesucian. Biasanya di masyarakat kita itu kan ada gejala kalau orang pakai kopiah putih ya lebih islami lah daripada orang tidak pakai kopiah. Kan begitu di masyarakat kita. Kalau dia pakai sal waktu pergi sholat, sepertinya lebih lebih zuhud daripada orang yang tidak pakai sal. Begitu. Ya. Nah, ini terkadang muncul perasaan seperti itu. Saya ini kan lebih zuhud. Kenapa pakai sal? Sal apa namanya? Sal kotak-kotak Timur Tengah, pakai peci putih dan sebagainya. Sehingga kita merasa wah saya ini kan lebih zuhud, lebih suci. Kalau di kampung saya biasanya disebut dengan lebih haji daripada yang lain. Dan itu namanya daerah saya namanya kopiah haji, songkok haji. Pendek kata, pakaian yang tidak umum, baik yang terlalu mewah maupun yang terus, jadi dua ini. Baik yang tidak terlalu mewah, baik yang terlalu mewah maupun yang terlalu lusuh. Maupun yang terlalu lusuh. Jadi ke atas dan ke bawah. Tengah-tengah saja. Jadi kita anggap saja di tengah-tengah ini. Kita ambil ini di tengah-tengah. Kita bikin begini. Ya. Kita ambil di tengah-tengah sinilah. Kalau ke atas ini terlalu mewah, sedangkan ke bawah sini adalah terlalu kusut. Bawah ini kusut, gulung-gulung, tapi pakai peci kaji, peci putih. Kalau di atas ini terlalu mewah. Nah, jadi kita harusnya di tengah-tengah. Kita sudah bahas dulu ayatnya. Allah meminta kita berada di tengah-tengah. Karena kita disebut sebagai umat pertengahan. Wasata itu wasit pertengahan. Ya, dia. Jadi ini namanya ekstrim atas dan ekstrim bawah. Kita anggap ini adalah ekstrim. Ekstrim atas. Ini adalah ekstrim bawah. Ekstrim atas, ekstrim bawah. Jadi tengah-tengah ini adalah moderat. Tengah-tengah ini adalah moderat. Dan inilah yang diinginkan oleh Islam. Moderat. Jadi pakainya moderat. Dalam Al-Quran itu ada kata-kata ini, coba kita cari di sini. Tageluh. Ini dia, ada dua. Ada di surat An-Nisa, ada di surat Al-Maidah. Ya. Kita baca dulu surat An-Nisa. Jadi An-Nisa ini adalah surat An-Nisa, surat 4 ayat 171. Sini Allah firman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab.
Kalau ahli kitab kan harusnya bisa kita masuk juga karena kan kita punya kitab suci Al-Quran. Ini berlaku juga untuk Islam. La taglu, jangan gulu. Gulu itu adalah ekstrim. Kalau di sini artikan berlebihan. Wala taglu, jangan kau bersikap ekstrim fi dinikum dalam beragama ini. Jadi dalam agama wala taglu fi dinikum, jangan berlebihan dalam beragama. Wala taqulu ala Allah, jangan kamu mengatakan atas nama Allah, misalnya berprinsip A B C D atas nama Allah padahal tidak ada di Quran, tidak disebutkan oleh Allah. Jadi katakan wala taqulu ala Allah, janganlah mengatakan atas nama Allah illa al-haq, kecuali kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya Quran. Nah, jadi semuanya ada di Quran. Jadi kita jangan sampai berbeda dengan yang lain. Kita lihat lagi di sini surat Al-Maidah tadi. Al-Maidah tadi ayatnya 77. 77. Kul katakan Muhammad, ya alal kitab wa ahli kitab, sama tadi. La taglu fi dinikum. Janganlah engkau bersifat ekstrim dalam beragama. Gairal haki, yang bukan kebenaran. Wala tatabi, dan jangan mengikuti ahwa qaumin, hawa nafsunya kaum. Itu tadi makanya mau mengatakan yang ikuti orang lain, orang asing. Kalau orang asing ya nanti kita ikuti, kita lebih mencintai mereka daripada Allah. Jadi wala tatabi ahwa qaumin, dan janganlah mengikuti hawa nafsu satu kaum kadadalu, yang sungguh telah tersesat. Ini kan tadi kata-kata yang mau dari ayat ini. Jadi wala tattabi'u ahwa qaumin qad khadalu, yang sungguh telah tersesat min qabl, sebelum kalian. Wa adalu, dan menyesatkan. Jadi dalu wa adal, sesat dan menyesatkan ini. Telah sesat sebelumnya dan menyesatkan pula. Dalu wa adal. Ya, katiran. Jadi banyak sekali sesatnya. Wadallu an sawi-sawi, dan mereka tersesat. Ini balik ke sini. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Wadallu an sawi sabil. Apa itu sawi sabil? Jalan setengah. Jalan pertengahan. Itu namanya adalah jalan yang benar. Jadi ini yang membuat kita tidak boleh ikut-ikutan kepada mereka. Jadi kita, ya. Jadi kalau kita pahami surat Luqman tadi, surat Luqman di sini, waktu kita tadi sore bicara tentang berjalan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi kata-kata wala tusair khaddaka linnasi. Jadi janganlah engkau berpaling dari manusia, jangan memalingkan mukamu dari manusia. Artinya jangan sampai kita terlalu tinggi dan terlalu ke bawah. Ya. Jadi jangan sampai di sini. Saya terlalu atas atau terlalu ke bawah. Jadi di sana, di tengah-tengah sini aja. Ya, jadi jangan sampai terlalu ke atas, ekstrim atas atau ekstrim bawah di sini. Nah, ini bisa kita artikan seperti ini. Larangan Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnasi. Janganlah engkau memalingkan wajahmu, perhatianmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi marah, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Apa sebab? Innallah, sungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, kulla, tiap-tiap orang, mukhtalim fakhurin, tiap-tiap orang yang sombong lagi suka membangga-banggakan dirinya. Mukhtalim fakhur. Muhtali sombong tadi bisa bermakna pakaian yang mewah, fakhur bangga bisa bermakna pakaiannya yang kumal dan merasa dirinya lebih suci daripada yang lain, bangga dengan kesuciannya. Jadi la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sungguh tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, makanya sini Allah mengatakan jangan sampai berbeda dengan orang yang lain. Kita balik lagi ke sini. Pendek kata Imam Khomeini, pakaian yang tidak umum, baik yang terlalu mewah ataupun yang terlalu lusuh, termasuk perkara yang dapat menggoyahkan hati yang lemah. Bisa juga mengikis akhlak mulia darinya
dan bisa menimbulkan ujub. Riya dan takabur tiga ini, ujub, riya, takabur. Bisa menimbulkan ujub. Ya, kita kasih warna merah biar kelihatannya. Ujub, riya, dan takabur. Ya. URT, jadi tidak boleh URT. Nah, kalau sudah takabur nanti muncul zalim tadi yang kita bicarakan. Zalim. Bisa zalim. Seperti tadi kita lihat gambar di sini. Ujub, riya, takabur nanti bisa zalim di sini. Jadi nanti bisa zalim. Seenaknya nanti melakukan kezaliman. Kenapa? Karena dia merasa diri besar. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan bisa mengikis akhlak mulia darinya dan menimbulkan sikap atau sifat ujub, riya, dan takabur. Ingat, ujub sudah saya bahas tadi, takjub pada dirinya sendiri, riya selalu pengen dipuji, selalu minta perhatian. Dia selalu paling senang kalau mendapatkan sorotan wartawan dan namanya, gambarnya disimpan di halaman terdepan. Kata-kata orang, bukan saya cuma kutip kata-kata para analis dan jurnalis, itu yang terjadi pada Presiden Amerika sekarang. Tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada kebijakan yang berhasil, tapi selalu ingin tampil di depan, selalu ingin menjadi headline dari koran-koran, selalu ingin tampil di depan, seperti itu. Selalu ingin gambarnya paling di depan, selalu ingin paling pertama diwawancarai wartawan. Nah, itu namanya sudah pada tingkat riya. Nah, dan merasa besar. Yang merasa saya kan kepala negara maju, nah begitu. Ketika misalnya Perdana Menteri Greenland mengatakan Greenland bukan untuk dijual. Greenland tetap menjadi bagian daripada Denmark. Apa kata Donald Trump? Pernyataannya itu akan membuat masalah besar bagi dirinya. Nah itu dia. Itu karena takabur namanya. Masalah besar bagi dirinya. Kan itu bahasa ancaman sebetulnya. Kalau seorang kepala negara berbicara begitu kepada kepala negara orang lain, itu ancaman namanya. Jadi ujub, riya, dan takabur di dalamnya. Sifat-sifat yang dianggap sebagai induk segala keburukan. Jadi induk segala keburukan jiwa yang tiga ini, ujub, riya, takabur. Dan ini semuanya di hati ini tempatnya. Jadi inilah sifat-sifat yang dianggap sebagai induk segala keburukan jiwa dan dapat membuat manusia condong pada dunia ini. Tiga-tiganya ini. Kalau sudah condong pada dunia, takabur dia menjadi loba tamak, serakah. Dan seperti itu. Sudah greedy. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi mereka bisa kena masalah ini. Dianggap sebagai induk segala keburukan jiwa. Jadi tiga ini dianggap sebagai induk segala keburukan jiwa. Induk segala keburukan jiwa. Yang tiga tadi ini ya. Yang tiga ini. Jadi tiga-tiganya dianggap sebagai induk segala keburukan jiwa. Jadi kalau kita sudah memiliki, makanya jemaah sekalian, salah satu tugas kita adalah coba selalu menggali, menelusuri jiwa kita sendiri. Makanya kan Nabi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kita sekarang sudah dapat apa makna wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala tubsirun. Afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Az-Zariyat, surat 5121. 5121. Jadi Allah berfirman ya. Tadi 21. Allah berfirman wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, ini dalam diri, kenapa tidak perhatikan? Nah, apa yang harus diperhatikan di sini itu tadi tiga, ujub, riya, takabur. Jadi yang harus diperhatikan dalam diri tadi ini. Ya, ini tadi ini. Inilah yang harus kita perhatikan.
Ini semuanya harus kita perhatikan. Itu bertanya, apakah ini ada dalam diri kita? Ini dalam diri. Diri sendiri ya, bukan diri orang lain ya, diri sendiri. Sendiri, bukan diri orang lain, jangan bukan orang lain. Karena kata-katanya tadi adalah fi anfusikum, dalam diri kalian, bukan diri orang lain. Kalau diri orang lain, salah. Justru kita berdosa, tidak boleh memikirkan diri orang lain. Jadi, wa fi anfusikum, dalam diri kalian, kenapa tidak perhatikan? Perhatikan apa tadi? Adakah penyakit ria, adakah penyakit ujub, adakah penyakit takabur? Nah, gitu. Yang pertama kita lihat ujub. Ya, biasakah kita memuji diri kita? Kalau biasa berarti itu ujub itu. Kalau ujub itu tidak diobati, dia bisa berkembang menjadi ria. Ria tidak diobati, bisa berkembang menjadi takabur. Takabur tidak diobati, melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi, afala tubsirun, kenapa tidak memperhatikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa tidak memperhatikan? Jadi, ini ayatnya luar biasa. Di dalam diri kalian, kenapa tidak memperhatikan? Kenapa hanya memperhatikan diri orang lain? Harusnya kita perhatikan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 21 ini. Surat 51 ayat 21. Az-Zariyat 51, 21. Jadi ulangi lagi, tiga ini adalah dianggap sebagai induk segala keburukan jiwa dan dapat membuat manusia condong pada dunia. Ingat, kalau kita sudah memiliki ini condong pada dunia. Kenapa? Ya, karena kalau ria kan pengen pamer kan, pengen semuanya serba wah, itu ria. Ya, condong kepada dunia. Kalau perlu misalnya korupsi, kalau perlu menipu untuk supaya kelihatan wah, condong kepada dunia. Jadi kalau saya dilihat teman sekolah saya dulu, apa kata mereka kalau saya tidak ada apa-apanya, nah begitu. Maka dia berusaha membuat sesuatu kelihatan hebat dengan cara manipulasi data-data keuangan. Hubungan hati dengan dunia merupakan sumber segala kesalahan dan keburukan. Ingat, hubungan hati dengan dunia merupakan sumber segala kesalahan dan keburukan. Kita terangkan sedikit ini. Hubungan hati dengan dunia merupakan sumber segala kesalahan dan keburukan. Kalau begitu hubungan hati dengan apa ini? Kalau begitu hubungan hati kita dengan apa? Sorry. Hubungan hati kita dengan apa ya? Hubungan hati kita adalah ini. Dengan apa? Yaitu dengan Allah. Jadi hubungan hati kita dengan Allah, bukan dengan dunia. Ya, harus dengan Allah di sini. Dengan Allah. Jadi hubungan hati dengan Allah, bukan dengan dunia. Dunia itu tidak perlu dihubungkan hati dengan dunia. Dunia tetap dunia. Pohon kelapa tetap pohon kelapa. Kita memikirkannya atau tidak, pohon kelapa tetap pohon kelapa. Ikan tetap ikan, kambing tetap kambing. Ya, begitu. Emas tetap emas. Tidak bisa kita karena memikirkan batu, jadi emas tetap menjadi emas. Nggak bisa. Batu kita pikirkan jadi emas, bakal jadi emas. Nggak bisa. Ya, jadi hubungan hati kita justru dengan Allah. Jadi hati itu adalah alat yang Allah persiapkan untuk menghubungkan kita dengan Allah. Sedangkan untuk menghubungkan diri kita dengan dunia, dengan pohon kelapa, dengan awan, dengan hujan, dengan matahari, rembulan, itu adalah dengan panca indera. Dengan mata, dengan telinga, dengan kulit, dengan lidah, dan sebagainya. Pokoknya 5 indera itu. Untuk mengetahui pahit manisnya sesuatu dengan lidah. Untuk mengetahui dingin, sejuk panasnya sesuatu dengan kulit. Untuk mendapatkan informasi tentang suara-suara dari sesuatu, itu dengan telinga, kuping. Untuk mendapatkan informasi tentang bentuk dan warna sesuatu dengan mata. Jadi sudah ada semuanya. Itu tugasnya. Jadi berhubungan dengan dunia itu kalau panca indera. Ya, tapi kalau yang lain ini coba kita lihat. Panca indera. Panca itu lima indera. 5 indera.
Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah telinga, kuping ya. Yang ketiga adalah hidung. Untuk mengetahui aroma itu hidung. Bunga, baunya atau gimana itu hidung. Kemudian 4 adalah eh, lidah, lisan atau lidah. Untuk mengetahui manis, pahitnya sesuatu lidah. Nomor 5 adalah dengan kulit. Kulit itu untuk mengetahui panas dingin sesuatu, kasar halus itu kulit. Nah, ini semuanya apa? Ini semuanya, ini 5 ini untuk berhubungan dengan dunia. Dunia. Karena yang dilihat mata ya dunia, yang didengar telinga ya suara dunia. Suara malaikat nggak bisa kita dengar. Yang kita dengarkan suara burung berkicau, suara angin yang menggerakkan, maaf, suara pohon-pohon yang digerakkan angin. Hidung untuk untuk merasakan aroma daripada kopi, aroma kopi beneran atau bukan, itu hidung. Lidah untuk merasakan tadi pahit, manis, pedas, itu adalah lidah. Nah, ini semuanya dunia ini. Nah, sedangkan jiwa kita tadi, seperti dalam ayat ini, hati kita ataukah jiwa kita, untuk jiwa kita, ini hubungannya dengan Allah. Ya, ini Allah. Gitu. Jadi jiwa atau hati dengan Allah ini. Itu dengan Allah. Kalau ini dengan dunia. Ya, seperti itu. Jadi, kita ulangi lagi. Hubungan hati dengan dunia merupakan sumber segala kesalahan dan keburukan. Kenapa? Karena untuk dunia ini bukan dengan hati, tetapi dengan panca indera tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat keramik, apa namanya benda-benda keramik seperti puci-puci dari keramik, ya harus dilihat, harus diraba, dipegang. Ya. Kemudian ya apa namanya harus kita tanya-tanya, mendengarkan suara dari informasi tentang bahan-bahannya. Itu adalah kalau melihat dunia itu seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan Allah ya dengan jiwa kita. Makanya jiwa disucikan, tapi tidak boleh merasa suci. Karena kalau merasa suci ya dia berarti bermasalah, dia ego namanya. Ya, itulah. Jadi jemaah sekalian itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Di hari ini kita sampai di sini tanggal 17 ya, Januari 26 ya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mas. Alhamdulillah, barakallahu fi ajim ajim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajib. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Selamat. Ustaz, pembahasan malam ni mengingatkan kepada kaitan kepada kupasan tadabbur Quran. Sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Kemudian ada lagi satu kupasan di mana di akhirat orang-orang munafik sampai meminta-minta walau sedikit pun cahaya yang menyinari orang beriman. Maka bab pakaian ni akhirnya ditajalikan sebagai di sisi mata batin sebagai satu cahaya yang buat kita apa tu dipandang terpandang Ustaz. Barakallahu fi apa. Baik, sekarang kita lihat dulu libasut taqwa ya. Libasut taqwa. Ini dia surat Al-Araf ayat 26. Surat Al-Araf 26. Surat 7 26. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasa. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Menurunkan di sini, ini pakaian bisa ada dua macam ya, pakaian lahir dan batin. Kita bicara pakaian lahirnya, diturunkan di sini, Allah telah tumbuhkan tadi dari air, kan tadi air. Anzalna minas sama'i ma'a, air diturunkan dari langit oleh Allah. Dengan air itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, termasuk pohon-pohon yang dibuat benang.
pohon apa namanya, pohon buat bikin benang itu, pohon kapas, misalnya begitu. Pohon kapas untuk dibuat benang kain, buat baju. Nah, jadi kami turunkan kepada kalian pakaian. Jadi melalui langit turun air, air menumbuhkan pohon kapas. Pohon kapas kemudian dibuat jadi benang, benang kemudian dipintal jadi pakaian. Untuk apa? Untuk apa adalah yuwari sawatikum warisya. Supaya kalian bisa menutupi aurat. Jadi auratmu bisa tertutup. Yuwari ditutupi, menutupi aurat kalian. Dan apalagi warisya, jadi pakaian bisa lebih indah, dibuat indah ini warisya. Makanya jangan hanya kumu tadi, ini warisya itu perhiasan. Maksudnya pakaian itu bisa baik, bisa indah, bisa jangan asal-asalan warisya. Tapi apa kata Allah? Walaupun ada pakaian dalam bentuk menutup aurat, tapi ingat ini kan pakaian lahir, lahir namanya. Tapi ingat kata Allah, walibasut taqwa zalika khairun. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Jadi walibasut taqwa zalika khairun. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Inilah jemaah sekalian terbaik. Ya, jadi artinya apa? Yang paling bagus adalah memperbaiki jiwa tadi, yaitu wafi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, kenapa tidak memperhatikan? Apa yang diperhatikan? Kita melihat adakah sikap takabur di sana, rasa diri besar. Kalau ada, berarti pasti ada ria, karena takabur muncul dari ria. Kalau sudah menemukan riaknya, harus ada pendahuluannya. Pendahuluannya ria apa? Ujub. Nah, dengan demikian, kita bisa menghilangkan semuanya, mulai dari ujub, takjub pada diri sendiri. Begitu takjubnya kita lepaskan, yang lain juga runtuh. Karena tadi, yang namanya takabur berdiri di atas sifat, yaitu sifat ria. Yang namanya ria berdiri di atas sifat ujub. Nah, kita harus babat ini, hilangkan ini, sehingga kemudian kita bisa terlepas dari penyakit-penyakit itu. Nah, kalau sudah terlepas dari penyakit-penyakit itu, ego kita sudah mati. Ketika ego pribadi mati, yang ada egonya Allah. Ketika yang ada egonya Allah, maka lahirlah seperti yang biasa kita baca dalam surat Al-Anfal. Ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama.